Kita kembali pada sebuah perencanaan penting berkaitan dengan kesuksesan bagi pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa saya katakan ini adalah perencanaan penting? Karena ternyata usaha mikro, kecil, dan menengah ini sangat luar biasa berkembangnya dan sangat luar biasa bagi pelaku usaha ini, terutama pemberian kontribusi kepada pendapatan daerah dan peningkatan kemiskinan dan juga penyerapan tenaga kerja. Kalau kita lihat di mana pengaruh globalisasi sangat cepat yang ditandai dengan terbukanya kemajuan informasi dan teknologi serta persaingan di dunia usaha yang semakin ketat di segala bidang. Era transparansi merupakan suatu tantangan bagi pelaksanaan pembangunan khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Perusahaan menghadapi tantangan yang dituntut untuk mampu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia agar memiliki keahlian khusus sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto. Salah satu faktor yang mendukung keberadaan UMKM semakin berperan dan berkembang di Indonesia adalah keberadaannya tersebar di seluruh penjuru tanah air dan menguasai sebagian besar aktivitas bisnis di Indonesia. Apalagi globalisasi perdagangan sekarang ini menjadikan peran sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia. UMKM merupakan usaha mandiri yang dijalankan swasta yang memegang peranan strategis dalam menggerakkan roda pembangunan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan bukan saja sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan, termasuk juga dapat mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan, antar pelaku usaha, mengatasi pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga karena keunggulan di berbagai faktor, yaitu kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Dalam pengembangannya mampu perluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan nasional. Bahkan pada saat terjadi krisis global melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia masih eksis dan tak tergoyahkan. Walaupun sekarang kondisi pandemi COVID-19, seluruh pelaku UMKM omsetnya menurun, tapi bagi pelaku UMKM yang mempunyai inovasi dan kreativitas serta kemampuan ingin bertahan dan mengembangkan potensi yang ada, baik dalam kompetensi individunya maupun kompetensi secara global, pelaku UMKM tetap masih eksis walaupun omsetnya menurun antara 40-50%. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya. Karyawan dengan kinerja yang tinggi
akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja yang dicapai oleh perusahaan pada dasarnya adalah prestasi para anggota yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, mulai dari tingkat eksekutif maupun pada pegawai operasional. Peran sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi sangat besar, terutama untuk mendukung sektor usaha sebagai penggerak pembangunan melalui manajemen profesional dan sumber daya yang berkualitas. Maka produktivitas kerja yang tinggi dapat dimiliki oleh perusahaan itu, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pelanggan yang terus berkembang. Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, UMKM berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun karakter bangsa. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan dalam skala besar maupun perusahaan dalam skala kecil. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan usaha. Peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Perkembangan dunia usaha akan terrealisasi apabila ditunjang oleh kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai orientasi kewirausahaan, lingkungan kerja yang nyaman, inovasi, kreativitas, dan komitmen dalam peningkatan kinerja usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya. Misalnya pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Persaingan UMKM dituntut untuk mampu melakukan proses manajemen usaha produktif dan seefisien mungkin, dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan preferensi pasar dengan standar kualitas lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Dalam ekonomi global saat ini, UMKM dianggap sebagai penggerak yang kuat untuk kinerja ekonomi dan pengembangan sebagian besar ekonomi nasional. Bahkan di sebagian besar negara berkembang telah menyadari kontribusi besar yang dibuat oleh usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pencapaian pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan data pusat statistik yang memperlihatkan bahwa pelaku UMKM justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap lebih dari 85 juta hingga lebih dari 100 juta tenaga kerja. Dengan jumlah pengusaha di Indonesia lebih dari 60 juta unit. UMKM harus memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Apabila sumber daya manusia yang ada dalam UMKM tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, akan berdampak pada pencapaian sasaran. UMKM membutuhkan komitmen dari sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya manusia, dan juga pengembangan kreativitas dan inovasi sangat diperlukan oleh UMKM agar mampu bersaing dan berkembang
sehingga eksistensi serta keberlanjutan dari usaha skala kecil dan menengah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik. Sehingga perlu memberdayakan karyawan dengan memberikan keleluasan dan memberikan kebebasan kepada individu untuk bertindak dan sekaligus bertanggung jawab pada peningkatan penjualan atau omset, produksi, serta pertumbuhan modal. Untuk itu dibutuhkan komunikasi atau saling tukar-menukar informasi dan pengetahuan antara manajer dan karyawan, antara pemilik dan karyawan, sehingga para karyawan dapat benar-benar memahami tugasnya dan dapat memberikan kontribusi yang nyata pada pencapaian prestasi usaha skala kecil dan menengah. Terima kasih, salam sukses.